Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya serta umatnya akhir zaman. Yang kami hormati Ibu Rumila Sari, M.Hum, selaku dosen pembimbing mata kuliah Islam Peradaban Melayu. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian, yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami dari kelompok 9, nama saya Megalina Pratiwi dan teman saya Siti Oktarina akan menjelaskan tentang tradisi-tradisi Islam di Indonesia yang mencakup seni dan budaya. Baiklah, penjelasan pertama saya yang akan menjelaskan tentang pengertian seni dan budaya Islam Nusantara. Seni adalah penggunaan imajinasi manusia secara kreatif untuk menikmati kehidupan. Oleh karena itu, bentuk kesenian dapat muncul melalui benda-benda yang digunakan sehari-hari, serta dapat melalui benda-benda khusus yang hanya digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti ritual, upacara. Seni dalam segala perwujudan merupakan salah satu ekspresi proses kebudayaan manusia, sekaligus pencerminan dari peradaban suatu masyarakat atau bangsa pada satu kurun waktu tertentu. Sedangkan budaya lokal adalah budaya asli suatu kelompok masyarakat tertentu. Menurut J.W. Ajawailah, budaya lokal adalah ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal. Misalnya budaya masyarakat pedalaman seperti Baduy, budaya Nyangkyu di Panjalu Ciamis, budaya Serentaun di Cidadas, dan lain-lain. Ciri khas budaya tersebut merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Adapun Islam dan peradaban budaya lokal. Dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, kedudukan seni dan budaya mempunyai peran yang cukup penting di dalamnya. Hubungan Islam dengan seni dapat pula dilihat di teks-teks klasik dikaji secara mendalam, misalnya dunia pesantren, kisah-kisah tentang Nabi dan para sahabatnya, pelajaran tentang haram, halal, dan keimanan dilantunkan dalam nadoman. Adapun integrasi Islam dan budaya lokal. Islam di kawasan Kepulauan Nusantara sesungguhnya telah berkembang dengan pesat karena melalui proses akulturasi budaya lokal. Integrasi pemikiran Islam selalu disesuaikan dengan kekhasan budaya lokal. Dalam konteks ini, dakwah Islamiyah selalu melihat lingkungan serta budaya dengan kacamata kearifan, kemampuan adaptasi, merupakan kecerdasan sosial, intelektual, dan spiritual yang dimiliki oleh para ulama dahulu yang bertugas menyebarkan agama Islam. Dan selanjutnya, seni budaya lokal sebagai tradisi Islam. Islam harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal maupun kepercayaan yang sudah dianut tidak menyimpang dari ajaran Islam. Selanjutnya, terjadi proses akulturasi percampuran budaya. Proses ini menghasilkan budaya baru, yaitu perpaduan antara budaya setempat dengan budaya Islam. Seperti daerah Sumatera, karya-karya tersebut sebagian besar berbentuk prosa, bentuk karya sastra daerah Sumatera. Karya-karya tersebut sebagian besar berbentuk prosa, bentuk sastra Melayu lainnya adalah syair, pantun. Dari daerah Jawa ada wayang, dan Sulawesi ada karya sastra terjemahan dari karya berbahasa Arab dan Melayu, seperti karya Nuruddin Al-Randri. Karya lain yang bersifat asli adalah La Galigo, syair Kepulauan Raja Makassar.
Selain kesenian di atas, terdapat pula bentuk kesenian visual, seni rupa, seperti seni kerajinan, seni murni, seni terapan, dan ornamen hiasan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, Siti Oktarina. Kepada saudara Siti, silakan melanjutkan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Oktarina dari kelompok 10. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Mega Linia Pratiwi, yaitu tentang macam-macam seni dan budaya di Indonesia yang bernafaskan Islam. Yang pertama yaitu musik gambus dan rebana. Musik gambus atau rebana adalah lagu atau sholawat yang diiringi dengan alat pukul yang terbuat dari kulit hewan. Adapun ciri khas musik ini adalah diiringi dengan alat musik seperti gambus, kecapi petik, marawis, atau alat musik modern. Yang kedua yaitu syair bernafaskan Islam, baik berupa nasihat, sholawat Nabi, baik dalam bahasa Indonesia maupun Arab. Contohnya yaitu grup Nasidaria yang berasal dari Semarang yang melantunkan irama padang pasir atau disebut juga dengan qasidah. Contohnya lagunya Jilbab Putih dan Perdamaian. Yang kedua yaitu sholawat Nabi. Sholawat Nabi yaitu doa puji-pujian yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah sholawat Badar yang diiringi dengan musik yang dilantunkan oleh salah satunya yaitu Majelis Rasulullah. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan alat musik rebana. Yang kedua yaitu adanya sholawat yaitu doa dan puji-pujian kepada Rasulullah. Yang ketiga penataan nadanya bernuansakan Islam. Yang keempat yaitu sholawat biasanya terdapat di dalam kitab berjanji. Yang ketiga yaitu Japin Bujang Marindu dan Japin Hadrah. Merupakan jenis tari yang berpasang-pasangan yang diambil gerak dari tari Javin yang bernafaskan Islam dari Melayu. Tari ini menggambarkan kerinduan seorang kekasih setelah pergi lama merantau kemudian kembali ke kampung halamannya. Japin Hadrah merupakan tari yang diambil dari gerak tari Japin yang bernafaskan Islam yang mengangkat kesenian hadrah. Gerak tari dinamis, semua penarinya adalah seorang wanita. Yang keempat yaitu Santriswaran. Santriswaran berasal dari lingkungan Kratin Surakarta dan sekitarnya. Santriswaran merupakan salah satu grup musik yang menggunakan alat musik terbang, kendang, dan kemana. Nada yang digunakan mengikuti tangga nada seledro, penabuh musik sekaligus sebagai penyanyi. Syair lagu yang dinyanyikan memuat ajaran Islam dan budaya yang disisipi dengan sholawat Nabi. Yang kelima yaitu tari Japin. Tari Japin bisa kita temukan di Riau. Tari ini diiringi irama gambus yang diperagakan oleh laki-laki yang berpasangan dengan menggunakan sarung, kemeja, kopiah hitam dan songket dan ikat kepala laca atau destar. Tari ini dipentaskan pada saat acara pernikahan, khitanan, dan hari raya Islam. Yang keenam yaitu tari Sabdati, berasal dari daerah Aceh, umumnya diperankan oleh laki-laki yang dengan menari dan membuat bunyi tabuan dengan alat musik tubuh mereka sendiri, sewaktu menepuk tangan, dada, sisi tubuh dan menggetarkan jari-jarinya. Yang ketujuh yaitu suluk. Suluk adalah tulisan dalam bahasa Jawa maupun Arab yang berisi pandangan hidup orang Jawa. Serat wirid adalah tulisan pujangga Jawa yang berisi bacaan-bacaan baik Jawa maupun Arab yang dibaca berulang-ulang. Yang kedelapan yaitu gembyung. Seni ini merupakan pengembangan dari kesenian terbang yang hidup di lingkungan pesantren. Konon kesenian terbang itu salah satu jenis kesenian yang dipakai sebagai media penyebaran Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Kesenian gembyung ini biasa dipertunjukkan pada upacara-upacara kegiatan agama Islam seperti peringatan lahirnya Nabi, Maulid Nabi, Rajab, dan kegiatan Satu Syuro yang digelar di sekitar tempat ibadah seperti masjid.
Yang ke-9 yaitu seni arsitektur keraton dan kesultanan. Seni arsitektur keratonan dan kesultanan yaitu keraton dan kesultanan di Nusantara. Rata-rata bercorak tradisi religionis yang terdiri dari ruang persembahan, site hinggil, alun-alun, pasar, dan masjid. Contohnya seperti Istana Keraton Surakarta, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, dan sebagainya. Yang ke-10 yaitu makam atau nisan. Makam dalam tradisi Islam di Indonesia berbentuk mar-era atau batu dan bermahkota seperti kubah masjid. Terkadang berhiaskan tulisan kaligrafi dan arabeska. Contohnya seperti makam Sultan Malikus Saleh di Samudra Pasai, makam para wali di Jawa. Yang ke-11 yaitu bentuk arsitek bangunan masjid surau langgar khas Indonesia. Masjid di Indonesia beratapkan tumpang mirip pura pada masa Hindu. Atap ini menjadi sebagian besar masjid di Indonesia. Perbedaannya hanya pada jumlah atap tumpangnya, ada yang bertumpangan 3, 5, hingga 6. Bentuk bangunan masjid di Indonesia merupakan gabungan antara konsep pura dan bangunan kelenteng. Berikut beberapa bangunan yang bernuansakan Islam di Indonesia, yaitu gapura Masjid Kadus yang seperti candi, Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh, Masjid Agung Banten di Banten, dan yang terakhir Masjid Agung Demak di Demak. Oke, yang nomor 12 yaitu wayang, salah satu budaya Jawa hasil alkulturasi dengan budaya India. Cerita-cerita pewayangan diambil dari kitab-kitab Ramayana dan Bharatayuddha. Setelah terjadi akulturasi dengan Islam, tokoh-tokoh dan cerita pewayangan diganti dengan cerita yang bernuansa Islam. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga tuntunan karena hasrat dengan pesan-pesan moral yang menjadikan filsafat hidup orang Jawa. Dan yang terakhir yaitu gamelan saketan. Gamelan Jawa yang ditabuh saat upacara saketan pengislaman bagi orang yang masuk agama Islam dengan pembacaan syahadat. Saketan ini dilaksanakan pada bulan Maulid. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.